Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di hari ini, pada minggu 3 setelah Trinitatis, kita diajak untuk dapat melaksanakan pelayanan kita yang penuh kasih. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai peribadahan kita. Mari kita buka Kidung Jemaat nomor 18. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Adik-adik dipersilahkan duduk. Kembali kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Di minggu 3 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab keempat. Kitab keempat
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita buka Kidung Jemaat nomor 368. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri.
kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Ayub 38 ayat yang pertama sampai 11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 375. Kita bernyanyi ayat yang pertama. Kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Nah, warta minggu ini seperti biasa, kebaktian sekolah minggu selalu diadakan mulai pukul 8 secara virtual. Kakak berharap adik-adik semuanya masih mempunyai kerinduan hati untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Walaupun selalu dalam keadaan virtual, tetapi kita selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan lalukan semua masalah corona ini di dunia ini ya adik-adik. Nah, selain itu kakak juga akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik kita Citra Silaban yang berulang tahun pada tanggal 14 kemarin. Ya, kita nanti pada saat berdoa kita akan bawa Citra dalam doa. Juga kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin dalam keadaan sakit ataupun mungkin yang sudah tidak mau mengikuti kebaktian ini ya. Kita akan bawa doa juga untuk kondisi kita sekarang ini, kita juga tetap selalu berdoa ya. Dan kakak harapkan atau kakak juga memberitahukan mungkin minggu-minggu ini keadaan COVID ini tidak semakin membaik ya. Mungkin kalian juga dengar, dan kakak berharapan kalian tetap harus menjaga diri kalian, harus prokes ya. Jangan lupa mencuci tangan ya, memakai masker ya. Itu semua 3M juga harus kalian lakukan ya. Nah, kita nanti akan bawa doa semuanya. Warta dari kakak itu aja. Kita akan berdoa sekarang, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Dan kalian juga di rumah tetap berdoa ya, ikutin kakak berdoa di dalam hati masing-masing ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya pada pagi ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul ya Tuhan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, sekalipun kami satu dengan yang lain tidak saling bertemu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada selalu di tengah-tengah kami. Engkau ada selalu di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah dan kemurahan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Terima kasih juga atas segala berkat yang Engkau curahkan di dalam keluarga kami. Tuhan, kami berdoa buat teman kami Citra Silaban yang berulang tahun pada tanggal 14 kemarin ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau semakin tambahkan hikmat kepada teman kami Citra ya Tuhan. Engkau tambahkan kepintaran kepadanya ya Tuhan. Dan biarlah Citra boleh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga berkati keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Tuhan, kondisi semakin hari semakin tidak baik ya Tuhan. Tetapi kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami semua, anak-anak sekolah minggu, orang tuanya, seluruh jemaat HKBP ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya ya Tuhan. Terlebih-lebih COVID-19 ini ya Tuhan, yang semakin hari semakin merajalela, yang semakin hari mungkin membuat kami semakin takut ya Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap percaya kepadamu. Dan kami juga ya Tuhan, biarlah berikan kami kedisiplinan ya Tuhan, untuk selalu menjaga diri kami ya Tuhan, jauh dari semua ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat gereja HKBP Delta Mas ya Tuhan. Biarlah sekiranya Engkau juga berkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati juga inang pendeta kami berserta keluarganya ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau semakin tambahkan hikmat dan marifat kepada inang pendeta kami untuk membawa jemaat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih Bapak atas semuanya. Kami juga berdoa bahwa seluruh para doa KBP Delta Mas ya Tuhan, yang meluangkan waktu mereka ya Tuhan untuk melayani di dalam gereja ya Tuhan. Kau berkati pribadi lepas pribadi, Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berlayak untuk disebut anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Galatia 3 ayat 26. Sebab kalian semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Shalom, Galatia 3 ayat 26. Sebab kalian semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita bersukacita mendengarkan khotbah yang akan difirmankan hari ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan kakak sampaikan, kita sikap berdoa, kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberkati dengan hati yang baik, pendengaran yang baik, agar kita dapat menerima firman dengan baik. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di tempat ini Bapa, kami berkumpul di rumah kami masing-masing dalam peribadahan minggu ini Tuhan.
Kembali kami mengucap syukur atas satu minggu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau berkati kami dengan kesehatan Tuhan, Engkau berkati kami dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi Bapa, kami hendak mendengarkan firman yang Engkau sampaikan melalui kakak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan firman itu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu turun menyertai kami, membimbing kami, sehingga apa yang akan disampaikan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan anak pengasihan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita buka khotbah kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita baca firman-Nya secara bersama-sama, kakak ingatkan nats hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Kita baca ya. Jadi adik-adik tahu nanti potongannya sampai mana. 3A itu sampai mana sih gitu ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Sampai situ aja ya, karena di sini hanya dikatakan ayat 3a. Jadi nggak usah secara keseluruhan, sampai ketentuannya. Oke, mari adik-adik dibuka Alkitabnya. Kita baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik, kalau kakak tanya, siapa sih Abram? Abram dengan Abraham, apakah orang yang sama? Iya. Abram dan Abraham itu adalah orang yang sama. Abram namanya terdahulu sebelum berubah menjadi Abraham. Kenapa sih kok nama Abram diganti-ganti menjadi Abraham? Ya, yang mengganti itu adalah Allah. Di sana nama Abram diganti menjadi Abraham pada saat Allah berjanji kepada Abram. Janjinya apa ya? Janjinya akan menjadikan Abram bapa segala bangsa yang besar. Saat itulah engkau akan dipanggil Abraham. Nah, itu janji Allah kepada Abraham. Jadi kalau kakak nanti sebutnya Abram, itu sama dengan Abraham ya. Oke. Jadi janji Tuhan menyatakan bahwa Abram menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Itulah yang akan membuat nanti Abraham dikenal sebagai bapa segala bangsa. Nah, adik-adik kalau kita lihat, ini ayatnya kita baca sedikit ya, 1 sampai 3 saja. Nah, di dalam 3 ayat ini ada 3 perintah yang diajarkan Tuhan atau diperintahkan Tuhan kepada Abram. Ayo kita lihat yang pertama.
Yang pertama adik-adik, coba dilihat di sana dikatakan Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, di sini pada saat Abraham disuruh pergi, Abram disuruh pergi oleh Allah, dia pergi enggak? Iya, Abram pergi. Abram patuh, Abram taat, Abram setia, karena memang dia taat kepada Tuhan. Ketaatan inilah yang akan menjadi contoh, ya adik-adik. Nah, di sini karena Abram taat, Abram menuruti perintah Tuhan, dia dijanjikan menjadi bangsa, jadi menguasai bangsa yang besar. Nah, adik-adik, di sini ayat ini diajarkan kita untuk taat, setia akan perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan sama kita, Kak? Kok kayaknya yang sering merintah di rumah itu mama ya, papa ya, kakak ya, abang. Perintah Allah itu yang bagaimana? Nah, kalau kita katakan perintah Allah itu di mana orang tua di rumah mengajarkan yang hal-hal yang baik, itulah perintah Tuhan, perintah Allah. Bagaimana kita mengikutinya? Kita setia. Kalau misalnya orang tua menyuruh belajar, kita harus belajar. Kalau dikatakan untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu, karena itu untuk kebaikan adik-adik sendiri. Nah, kita taat, kita mengikuti perintah, bukan seperti kayak Abram kata harus meninggalkan keluarga, sanak saudara. Keluarga itu juga orang yang kita kasihin kan? Keluarga itu juga merupakan orang penting kan? Benar nggak? Ya, keluarga itu penting. Tapi pada saat perintah Tuhan untuk meninggalkan keluarga, bukan berarti kita melupakan keluarga, tapi menjalankan taat apa yang disuruh oleh Allah. Misalnya nih, kakak kasih contoh. Kenal kan kakak Bidan kan, kakak Salum? Ya, pasti kenal, apalagi adik-adik yang di Hegar. Kakak Salum kan berprofesi sebagai bidan, menolong orang sakit, menolong orang yang melahirkan. Pada saat itu kakak Bidan lagi ngerayain ulang tahun kakaknya Salum di rumah. Tiba-tiba ada panggilan orang sakit yang harus dibantu dan ditolong karena memang dia lagi sakit. Dengan sukacita, karena kakak Bidan diberkati pelayanannya untuk menolong orang sakit, dia akan pergi. Walaupun dia sedih meninggalkan acara keluarga, walaupun tahu ya keluargaku penting, tapi aku diberkati untuk melayani orang lain yang lebih membutuhkan. Aku berangkat untuk merawat orang sakit itu. Nah, seperti itu adik-adik yang dikatakan taat akan perintah Tuhan. Jadi taat itu bukan hanya sekedar taat ya, apa yang disuruh orang dikerjakan, apa yang dimauin orang dikerjakan. Taat yang dikehendaki buat adik-adik adalah taat akan kebenaran akan Tuhan, ya. Jadi gimana caranya kita mengetahui kebenaran akan Tuhan? Nah, untuk itu adik-adik kita diajarkan untuk selalu rajin membaca Alkitab, selalu berdoa, dengar-dengaran, beribadah saat minggu. Di sana nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu atau ke Inang Pendeta atau ke Amang atau Inang Parhalado. Nah, jangan sampai ketaatan kita yang hanya taat tetapi tidak mengerti akan perintah Tuhan, jangan sampai kita mengikutinya akhirnya binasa akan kebodohan kita. Kenapa kok bisa binasa akan kebodohan kita? Contohnya gini adik-adik, pada saat sekarang ini, masa sekarang ini, banyak sekali penipuan-penipuan online. Apalagi adik-adik semuanya, hampir semuanya rata-rata sudah punya gadget kan? Iya. Nah,
Kakak pernah itu kejadian sama saudara kakak. Kebetulan papanya lagi tugas keluar kota. Nah, pada saat di luar kota, tiba-tiba ada telepon yang masuk. Dikatakan papanya kecelakaan dan harus mentransfer duit supaya bisa dimasukkan ke dalam rumah sakit. Kalau tidak akan dirawat. Kalau adik-adik, kalau pada saat itu saudara kakak gegabah dan hanya patuh saja, taat saja, mengikuti perintah, dia langsung akan mentransfer. Ternyata apa yang terjadi? Itu adalah suatu penipuan adik-adik, penipuan terencana. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus bijak. Kita harus tahu apakah itu kejadian benar atau tidak. Kita harus mengkoreksi dulu, mengklarifikasi dulu. Bagaimana caranya? Kita telepon kantornya, kita telepon teman papa yang ikut ke sana, itu bisa, atau kita telepon HP papanya sendiri. Nah, itu adik-adik yang dikatakan taat tapi tidak menjadi bodoh. Jadi kita harus taat akan perintah atau kebenaran akan Tuhan. Banyak sekali contoh-contohnya. Jadi anak-anak sekolah minggu sekarang seringkali diajak ke gereja yang lain karena diiming-imingin. Nanti akan diantar jemput, nanti akan diberikan hadiah. Nah, hal-hal ini terkadang membuat kita hanya mengikuti atau taat karena kesenangan kita. Padahal kita tahu kalau kita sudah terdaftar atau sudah bergereja di suatu tempat, kita harus setia juga. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus setia. Kita harus setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Adik-adik, perintah yang kedua di ayat yang kedua dikatakan di sana, engkau akan menjadi berkat. Kita baca dari atas ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi yang perintah kedua itu bukan yang kita ambil kita diberkati. Tapi apa di sana perintah Allah? Engkau menjadi berkat. Adik-adik, di sini diajarkan kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu diberkati Tuhan, harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Coba kakak tanya, siapa sih adik-adik di sini yang tidak diberkati Tuhan? Coba tunjuk tangan. Pasti nggak ada ya, semua diberkati ya. Semua sehat kan? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Semua masih bisa makan kan? Semua masih punya pakaian? Masih punya hal-hal yang membuat sukacita? Misalnya mainan atau makanan yang enak, masih kan? Nah, itu bertandanya kita masih diberkati oleh Tuhan. Jadi anak-anak berkat harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di sini adik-adik, karena kita sudah diberkati dan Tuhan memberkati kita juga dengan janjinya. Jadi anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan di sini berarti mereka sudah mendapatkan janji Tuhan. Ayo, tunjuk tangan. Apa janji Tuhan itu? Janji Tuhan adalah hidup yang kekal. Kita kan gak mau kan masuk ke dalam jurang maut kan? Kita kan mau janji Tuhan kan untuk hidup yang kekal. Nah, untuk itu adik-adik dikatakan di sini, adik-adik harus berbuat baik, berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya
kita punya pakaian lebih, punya makanan lebih, punya barang yang lebih, kita boleh membagi-bagikan bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang memerlukan. Bila ada temanmu yang membutuhkan pertolongan, boleh kita tolong, boleh kita bantu. Kita tidak bisa membantu dengan banyak hal, kita bantu dengan misalnya kita perhatian kepada mereka, kita mengajak mereka berteman. Tapi apapun pertolongan yang kita lakukan kepada teman kita, adik-adik jangan mengharapkan imbalan ya. Jangan berharap, kau kan sudah kutolong kemarin, harusnya pada saat aku susah begini kamu menolong. Tidak perlu seperti itu. Karena kita ambil teladan Yesus. Yesus memberikan semua kasih-Nya, bahkan nyawanya diberikan untuk kita. Jadi dia tidak hanya memberikan hanya kepada sahabatnya, bahkan musuhnya, lawannya juga dia berikan kasih-Nya, sehingga Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, itu teladan kita. Teladan kita yang paling utama adalah Yesus Kristus. Nah, kalau adik-adik belum siap untuk mengorbankan diri untuk kebenaran, cukup hanya berbuat semampunya. Misalnya adik yang kecil, kalau misalnya disuruh makan, jangan lagi ngambek-ngambek. Minta ikan yang enak-enak, minta lauk yang enak-enak. Makan yang bagus. Jangan lagi kalau misalnya mau meminta sesuatu harus. Tidak. Sekarang apa yang dibutuhkan, apa yang mama papa bisa kasih, diterima dengan sukacita, ya. Jadi kalau kita pun berbuat baik kepada teman, seandainya kita pun jadi dibenci atau bahkan kita tidak disukai, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Karena tadi dikatakan di ayat 3, kita sudah dijamin oleh Tuhan. Siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati. Dan siapa yang tidak memberkati engkau, akan semua orang yang mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan oleh semuamu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya adik-adik, jadi dikatakan di sini, jadi Tuhan akan membalaskan kebaikan yang engkau berikan, bukan melalui orang itu, bisa saja melalui orang yang adik-adik tolong, tapi bisa saja melalui orang lain. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu harus meminta balasan, tetap kita bersukacita menolong orang lain karena kita mampu. Nah, di sini dikatakan yang ayat ketiga, kita dijamin Tuhan. Apa sih maksudnya dijamin Tuhan, Kak? Kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, siapapun yang memberkati kita, Tuhan akan jaga. Dan siapapun yang tidak memberkati kita, Tuhan juga akan memperhitungkan. Ya adik-adik ya, untuk itu bila kita menjadi berkat, tetaplah karena kita sudah diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan, dan karena kita sudah disayang oleh Yesus, dan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Jadi sudah sepatutnya kita berbuat baik untuk orang lain. Adik-adik, mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Nah, sampai di sini firman yang akan kakak sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala firman yang Engkau sampaikan pada hari ini Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa kami belajar Bapak untuk menjadi taat seperti Bapak Abram, di mana kami Tuhan patuh, taat dan setia akan Engkau Bapa, akan kebenaran yang Engkau berikan. Kami juga Tuhan mau menjadi meneladani
Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami orang berdosa ini. Kami mau teladan juga Tuhan, menjadi teladan bagi lingkungan kami, bagi teman-teman kami, bagi saudara kami, dan bagi orang tua kami. Bapa, mampukan kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan kasih bagi saudara-saudara kami. Di sini juga Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, pada minggu kemarin teman kami Tuhan Citra Silaban berulang tahun. Terima kasih atas berkat kemurahan-Mu Tuhan, memberikan 1 tahun pertambahan usia bagi teman kami Citra Silaban. Biarlah Tuhan Engkau berkati dia dengan kesehatan, sukacita di dalam hidupnya dan di dalam keluarganya. Biarlah semua Tuhan berkat yang Kau berikan kepada adik kami Citra Silaban menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, kami masih belum bisa beribadah bersama di gedung gereja ini Tuhan. Pada masa-masa ini kami tahu Tuhan, makin tingginya progres pandemi Tuhan. Engkau Tuhan yang membimbing kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, imun supaya kami dapat mengatasi segala penyakit yang beredar sekarang Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau membantu kami Tuhan, menguatkan kami untuk sabar menghadapi krisis pandemi sekarang ini Bapa. Biarkanlah Engkau berikan kami kemampuan untuk melalui hari-hari kami Tuhan, tanpa kami sedikit pun mengeluh akan apa yang terjadi sekarang ini. Biarlah sukacita-Mu tetap terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu Tuhan banyak melakukan dosa Bapa, pelanggaran, baik itu dari perkataan tutur kata kami Bapa, baik itu dari perbuatan kami. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, membimbing dan mengajari kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik saja Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan anak pengasihan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang keempat. Di ayat yang keempat kita sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.